Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ia muncul ketika ada perbedaan pendapat, kepentingan, atau perilaku yang tidak sejalan. Menurut Kotlieb tahun 2012, konflik merupakan antesedan dari negosiasi. Artinya, sebelum terjadi perundingan biasanya ada perbedaan yang terlebih dahulu menimbulkan ketegangan. Nah, dalam dunia bisnis dan organisasi, konflik sering muncul karena adanya tujuan yang berbeda. Awalnya bisa berupa situasi tegang, lalu berkembang menjadi perselisihan ketika perbedaan tersebut diperumit oleh hubungan hidup individu maupun kelompok. Seperti yang dijelaskan Prof. tahun 2016, dulu konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Misalnya dalam teori birokrasi Max Weber, organisasi dipandang mekanistik dengan aturan yang kaku, sehingga konflik cenderung ditekan. Namun, pandangan modern menunjukkan bahwa konflik tidak selalu buruk. Justru konflik bisa mendorong perubahan, pembelajaran, bahkan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, konflik bukan hanya hambatan melainkan juga peluang. Untuk itu, penting bagi kita memahami bagaimana sih perkembangan konflik tahap demi tahap. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan lebih detail mengenai tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik. Teori konflik. Konflik memiliki berbagai bentuk, mulai dari konflik dalam diri hingga konflik antar organisasi. Proses konflik dapat berkembang bertahap, mulai dari potensi yang tersembunyi, kesadaran adanya masalah, munculnya perasaan negatif, hingga terjadinya konflik secara terbuka. Nah, model konflik ini menunjukkan pentingnya mengelola emosi dan komunikasi agar konflik tidak dapat merusak hubungan. Dalam pandangan Islam, konflik diselesaikan melalui musyawarah dan negosiasi, yaitu mengedepankan pengampunan dan penyelesaian secara damai. Selanjutnya yaitu tahapan konflik. Nah, dalam tahapan konflik kami menggunakan konflik dari model Pondy. Yang pertama ada latent konflik, yaitu konflik tersembunyi, yang artinya potensi konflik muncul tanpa adanya konflik langsung. Yang kedua ada perceived konflik, yaitu kesadaran adanya konflik antar pihak karena halangan tujuan. Nah, yang ketiga ada felt konflik, yaitu timbulnya potensi seperti marah dan frustasi sehingga memperkuat ketegangan. Yang keempat ada manifest konflik, yaitu konflik terbuka dengan tindakan seperti pertentangan terbuka atau agresi. Yang kelima ada konflik aftermath, yaitu penyelesaian dan dampak setelah konflik, baik terselesaikan ataupun konflik yang terjadi secara terus-menerus ataupun berulang. Menurut perspektif Islam, dalam Islam konflik dianggap bagian alami dari interaksi manusia yang tak bisa dihindari. Islam mengajarkan penyelesaian konflik dengan prinsip keadilan, amanah, sabar, dan musyawarah. Penyelesaian dilakukan dengan menghindari kekerasan dan mendorong kesepakatan damai melalui negosiasi, tabayun, dan islah. Pemimpin atau ulil amri berperan sebagai mediator untuk memastikan solusi yang adil dan harmonis. Dengan pendekatan ini, konflik bukan hanya dilihat sebagai masalah tapi juga peluang untuk pertumbuhan sosial dan pembelajaran, selaras dengan nilai-nilai syariah. Studi kasus kronologi konflik pilkada di Puncak Jaya dari siang serang panah hingga pembakaran rumah. Hasil analisis dari studi kasus tersebut adalah situasi sudah menunjukkan ketegangan dan potensi konflik sebelum pilkada, seperti persaingan ketat antara pendukung calon bupati dan ketidakpuasan terhadap sistem noken yang dipakai dalam pemilu. Munculnya perbedaan kepentingan dan kekuasaan dalam distribusi logistik pemilu, serta ketidakpercayaan terhadap proses pemilu menjadi akar konflik meskipun belum ada bentrokan nyata. Pendukung masing-masing calon mulai menyadari ketidakadilan dan kecurangan. Misalnya, tuduhan perampasan surat
suara dan manipulasi hasil suara. Tuduhan saling serang dan ketidakpuasan atas hasil resmi memunculkan kesadaran bahwa persaingan berpotensi memicu konflik terbuka. Emosi dan konflik memuncak di kalangan pendukung kedua kubu. Rasa ketidakpuasan dan takut berubah menjadi rasa permusuhan dan keinginan untuk mempertahankan posisinya memperkuat potensi konflik yang akan terjadi secara fisik. Konflik pecah menjadi bentrokan fisik yang dengan saling serang menggunakan panah, parang, dan pembakar rumah. Kerusuhan ini melibatkan ratusan orang dan menyebabkan kerugian materi serta korban luka-luka. Konflik yang sebelumnya tersembunyi dan emosional menjadi nyata dan merusak keamanan. Setelah kerusuhan, upaya damai dilakukan melalui pertemuan dan kesepakatan pengendalian pasukan agar konflik mereda. Namun, akibat dari konflik berupa kerusakan rumah, luka-luka, dan trauma tetap ada. Evaluasi sistem pemilu seperti penggantian sistem noken dengan sistem nasional mulai diperbincangkan. Untuk mencegah konflik berulang, konflik ini memunculkan kebutuhan dialog, rekonsiliasi, dan perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Baik, selanjutnya studi kasus yang kedua, konflik buruh perempuan pada PTAIS. Analisis tahapan konflik pada studi kasus ini yang pertama yaitu tahap latent konflik, yaitu muncul kondisi ketegangan yang belum dirasakan atau disadari secara mendalam oleh para pihak di PTAIS. Latent konflik terlihat dari adanya kebijakan perusahaan yang tidak responsif terhadap kebutuhan para buruh perempuan, seperti ketidakadaannya cuti haid tanpa surat dokter, kewajiban bekerja shift malam bagi ibu hamil, dan perlakuan kerja yang berat tanpa memperhatikan kondisi kesehatan buruh perempuan. Ketimpangan gender dan ketidakadilan ini menjadi akar masalah meskipun belum memicu kontroversi langsung antara buruh dan juga manajemen. Tahapan yang kedua, perceived konflik atau konflik yang disadari. Tahap ini, para buruh mulai menyadari adanya ketidakadilan dan pelanggaran hak yang dialami. Buruh perempuan menyadari bahwa hak reproduksi dan perlindungan kesehatan kerja mereka tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kesadaran ini diperkuat dengan meningkatnya risiko kesehatan seperti keguguran dan penyakit endometriosis akibat kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Mereka mulai melihat adanya ketidaksesuaian yang nyata antara kebutuhan mereka dan kebijakan perusahaan. Kemudian yang ketiga, felt konflik atau konflik yang dirasakan. Konflik ini mulai dirasakan secara emosional dengan munculnya rasa frustasi, rasa stres, dan ketidakpuasan di kalangan buruh perempuan. Perasaan tidak dihargai, kekhawatiran akan kesehatan dan keselamatan, serta ketidakpuasan terhadap perlakuan perusahaan membuat ketegangan ini semakin intens. Kondisi ini memperkuat solidaritas buruh perempuan dan memicu perasaan untuk mengambil tindakan ataupun mencari solusi. Tahapan yang selanjutnya itu manifest konflik atau konflik yang nyata. Pada tahap ini, konflik menjadi nyata dan terbuka, terlihat dari aksi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh perempuan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan yang tidak responsif. Intervensi dari serikat buruh dan laporan kepada pihak berwenang serta media menjadikan konflik ini publik dan tidak lagi tersembunyi. Perusahaan dan buruh memasuki fase konflik yang terbuka untuk menuntut penyelesaian. Kemudian tahap yang terakhir yaitu konflik aftermath. Setelah konflik terbuka, terjadi evaluasi dan dampak jangka panjang bagi buruh maupun dengan perusahaan. Dampaknya terlihat pada menurunnya produktivitas, turunnya motivasi kerja, serta citra perusahaan yang sudah negatif. Perlu adanya tindak lanjut berupa revisi kebijakan perusahaan, mediasi antara pihak buruh perempuan dan manajemen, serta pengawasan lebih ketat untuk mencegah konflik yang berulang. Selain itu, konflik ini memicu kesadaran akan pentingnya perlindungan hak buruh perempuan dan perlunya perubahan struktural pada perusahaan. Baik, kesimpulannya yaitu konflik adalah bagian alamiah dari interaksi sosial dan organisasi yang perlu ditangani dengan manajemen yang efektif agar dapat menjadi sarana perubahan yang positif. Strategi penyelesaian konflik yang berhasil melibatkan komunikasi terbuka, negosiasi dan musyawarah yang memungkinkan semua pihak merasa didengar dan dihargai.
Studi kasus Pilkada Puncak Jaya dan konflik buruh perempuan pada PT AIS itu mengilustrasikan pentingnya evaluasi sistem dan kebijakan yang sensitif terhadap konteks budaya, sosial, dan gender untuk mencegah eskalasi konflik. Oleh karenanya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi, dan masyarakat itu sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan demokratis yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif demi kesejahteraan bersama.